Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan selalu bisa menghantarkan kita menjadi hamba yang bersyukur, sehingga Allah pun akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya mengikuti sunnah dan ajarannya. Para jemaah sekalian, kalau kita mau mencermati banyak daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan banyak mendapatkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang ditegaskan di dalam banyak ayat untuk kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Allah menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat ke-23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kata Allah, dan Tuhanmu telah menentukan, wa qada rabbuka alla ta'budu, untuk kalian tidak beribadah, alla ta'budu illa iyyah, untuk kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Para jemaah sekalian, perintah-perintah Allah yang bertalian dengan tauhid ini sangatlah banyak dalam Al-Quran dan juga dalam hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita diperintahkan hanya untuk mengesahkan Allah dalam beribadah, tanpa menyekutukan Allah dengan apapun. Sehingga dakwah para anbiya dari mulai Nabi kita Nuh alaihissalatu wassalam sebagai Rasul yang pertama kali Allah utus, juga Nabi-Nabi dan Rasul yang setelahnya, mereka selalu mendakwahkan kepada umatnya untuk bertauhid. Di mana mereka mengatakan, malakum min dunillahi ilah. Tidak ada di antara dalam kehidupan kalian selain Allah itu yang berhak untuk diibadahi. Semua anbiya mengatakan seperti itu. Para jemaah sekalian, maka tauhid ini merupakan sesuatu yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Sehingga para ulama mengutipkan kepada kita banyak sekali keutamaan-keutamaan daripada tauhid, yang kalau kita wujudkan dalam kehidupan kita akan memberikan kebaikan kepada kita. Di antaranya yang pertama, bahwa fadlu tauhid itu adalah dia bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kita tentu dalam kehidupan tidak luput dari yang namanya dosa. Namun dengan kita mewujudkan nilai-nilai tauhid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa kita. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dikatakan dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Apa kata Allah? Kata Allah, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani. Sesungguhnya apa saja yang engkau bermohon kepadaku dan berharap kepada aku, maka kata Allah, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Aku akan ampunkan dosa yang ada padamu dan aku enggak memperdulikannya. Kemudian dikatakan berikutnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka ananas samai. Kalaulah saja dosamu itu sampai menjunjung ke awan di langit. Tsumma astaghfartani. Kemudian engkau bermohon ampun kepada aku. Ghafartu laka wala ubali. Aku akan ampuni dan aku enggak peduli. Kemudian yang terakhir kata Allah, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qarabil ardi khataya. Kalaulah engkau datang nanti menghadap aku
bikurabil ardi khataya, dengan seberat dan seluas daripada bumi berupa kesalahan dan dosa. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Sementara ketika engkau adalah bertemu dengan aku tersebut, engkau tidak melakukan kesyirikan. Engkau mewujudkan nilai-nilai tauhid dalam ibadahmu. Maka kata Allah, la ataituka bikurabiha maghfirah. Aku akan datangkan seperti seberat dan seluas bumi itu pula sebagai ampunannya. Jadi ini merupakan hadis yang ingin menegaskan kepada kita bahwa tauhid yang kita wujudkan dalam kehidupan kita bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Sementara di dalam riwayat yang lain, Rasulullah menegaskan kepada kita bahwa keutamaan daripada tauhid itu adalah dia merupakan sebab yang paling agung dan paling utama yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menyelamatkan seseorang dari neraka. Di mana Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya dari sahabat Ubadah, dikatakan man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah tanpa menyekutukannya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sementara dia pun bersaksi bahwa Muhammad sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian wa anna Isa abdullah wa rasuluh. Dia pun meyakini bahwa Nabi Isa sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan dia merupakan kalimatnya yang Allah letakkan pada Maryam. Wa ruhun minhu. Dan merupakan ruh darinya. Wa annal jannata wan nara haq. Dan dia meyakini bahwa surga dan neraka itu hak. Lalu apa kata Rasul? Adkhalahullahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan orang tersebut tadi min ayyi abwabil jannati ats-tsamaniyati sya'a. Allah akan masukkan orang tersebut dari pintu surga yang 8, dari pintu yang mana saja yang Allah kehendaki. Jadi orang yang mewujudkan nilai tauhid, maka Allah jaminkan dia akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, kemudian di antara juga keutamaan daripada tauhid, bahwa tauhid tersebut adalah merupakan apa? Merupakan bagian dari bagaimana seseorang bisa terlepas dari ketergantungan dia kepada makhluk. Kita dalam kehidupan dunia banyak bergantung kepada orang. Ingin A bergantung kepada si fulan, ingin B bergantung si fulan. Maka tauhid yang sesungguhnya kita fahami dan kalau kita mau amalkan dengan benar, maka tauhid itu akan menjadikan kita tidak lagi bergantung kepada makhluk. Namun kita hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah lah yang bisa untuk melakukan segala-galanya. Orang mungkin punya kuasa, sampai kapan dia punya kuasa? Orang mungkin punya harta, sampai kapan dia punya harta? Dengan harta dan kuasa bisa bantu kita. Karena manusia bagaimanapun punya harta dan kuasa, tetap saja lemah dengan segalanya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha kaya dan Allah maha kuasa. Maka hendaknya seseorang ketika dia mewujudkan nilai tauhid, dia dapat melepaskan diri mereka dari ketergantungan kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian adalah bahwa tauhid merupakan apa? Merupakan sumber juga daripada rasa aman dan nyaman serta petunjuk. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat ke-82. Kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Dan kemudian tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Artinya iman tadi diwujudkan dengan nilai-nilai tauhid yang benar. Apa kata Allah? Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman.
wahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa mereka mendapatkan keamanan di dunia dan juga keamanan di akhirat, sebagaimana mereka mendapatkan petunjuk di dunia dan juga petunjuk di akhirat. Maka para jemaah sekalian, hendaklah kita berupaya dalam kehidupan kita mewujudkan nilai-nilai tauhid tadi. Bagaimana kita dalam beribadah, hendaknya kita tujukan hanya kepada Allah tanpa menyekutukan dengan apapun. Karena segala ibadah yang kita tujukan hanya kepada Allah, itulah yang akan mendapatkan nilai. Sementara ketika kita beribadah, lalu kita sekutukan Allah dan kita jadikan selain Allah sebagai sekutu baginya, maka sesungguhnya Allah berlepas diri dari mereka. Dan mereka yang kita jadikan sekutu pun akan berlepas diri dari perbuatan syirik kita. Maka hendaklah kita berupaya selalu mewujudkan nilai-nilai akidah yang benar dalam seluruh ibadah kita. Di mana Allah menciptakan kita untuk beribadah. Dan ibadah kita hendaknya diwujudkan dengan nilai-nilai tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa kita selalu menjaga nilai tauhid kita dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hanya mengesahkan Allah dalam beribadah, dan itu merupakan bagian yang wajib kita wujudkan dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Seorang mukmin tentu meyakini bahwa kehidupan tidak hanya di dunia, namun kehidupan ada setelah kita wafat nanti berupa kehidupan akhirat. Di mana ketika seseorang dalam kehidupan dunia, seseorang mungkin masih minta dan bisa meminta bantuan kepada makhluk Allah dalam urusan yang memang di dalam kemampuan manusia. Dan kita dibolehkan untuk bermohon bantuan kepada sesama kita dalam urusan-urusan yang memang orang tersebut bisa melakukannya. Namun ketika kita sudah sampai di akhirat, kita sudah wafat, kemudian kita dibangkitkan, maka di hari kiamat nanti tidak ada yang bisa membantu kita kecuali amal ibadah kita. Dan juga syafaat-syafaat yang kita dapatkan dari segala apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan daripada tauhid adalah bahwa tauhid itu merupakan bagian apa? Bagian daripada asbab seseorang bisa mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya. Di mana Rasul menegaskan dalam hadis Abi Hurairah, ketika itu dikatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," apa katanya? "Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah." Kata para sahabat, "Wahai ya Rasulullah, siapakah orang yang paling akan mendapatkan kebahagiaan bi syafa'atika, dengan syafaatmu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti?" Pada asalnya syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Syafaat itu asal mutlak milik Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat yang asalnya mutlak milik Allah kepada orang-orang tertentu di antara para nabinya, para syuhada dan yang lainnya. Maka sahabat bertanya, "Siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu nanti pada hari kiamat ya Rasul?" Rasul mengatakan adalah
man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang akan paling bahagia di hari kiamat nanti dengan syafaatku adalah orang-orang yang berkata kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang merupakan timbangan yang sangat luar biasa. Khalisan min qalbi, di mana orang itu ketika mengucapkan dan meyakini kalimat tadi, khalisan min qalbi, ikhlas dari dalam hatinya. Para jemaah sekalian, ini bagian daripada keutamaan tauhid, bukan hanya di dunia namun juga akan memberikan kepada kebahagiaan di akhirat dengan diampunkannya dosa dan juga mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memudahkan kepada kita untuk bisa menjaga tauhid kita, untuk bisa mewujudkan nilai-nilai tauhid kita dalam kehidupan kita, sehingga apa yang menjadi kebaikan yang Allah dan Rasul janjikan kepada kita akan kita dapatkan di hari nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma innaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatus